Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, faslun fima wala walata wa inil musyabbahati bilaisa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai pasal yang menjelaskan tentang ma dan juga la dan juga lata dan juga in. Yang keempatnya itu merupakan kata-kata yang diserupakan dengan laisa. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, i'mala laisa u'milat ma dunain. Ma, ya kita memasuki pembahasan ma itu difungsikan atau dibuat beramal seperti amalannya laisa. Jadi ma itu dapat berfungsi seperti fungsinya laisa, namun dengan syarat yaitu dunain, yaitu tanpa adanya in. Berarti ketika ma itu masuk ke mubtada' dan khobar, itu bisa diamalkan seperti laisa. Berarti nanti akan ada isim ma dan khobar ma. Namun syaratnya tanpa in. Berarti tidak boleh ada in yang bersambung dengan isim ma. Kemudian ma'a baqan nafyi wa tartibin zukin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan, ma'a baqan nafyi. Syarat yang berikutnya, supaya ma itu dapat beramal seperti amalannya laisa, itu adalah ma'a baqan nafyi. Artinya, penafian, makna penafian yang dimiliki oleh ma itu tetap dipertahankan. Tidak boleh dihilangkan atau dilawan. Nanti akan ada penjelasan terkait hal ini. Kemudian beliau melanjutkan wa tartibin zukin. Syarat berikutnya adalah bahwa urutan yang ada pada jumlah tersebut itu harus mengikuti tartib atau urutan yang telah diketahui. Di mana kita mengetahui ketika ma itu masuk ke mubtada' dan khobar, maka urutannya adalah ma, kemudian isim ma, dan khobar ma. Ya, khobarnya tidak didahulukan. Maka selama urutannya itu masih mengikuti hukum asal, itu ma dapat diamalkan atau difungsikan sebagaimana fungsinya laisa. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa sabaqa harfi jarri naw dzarfin kama. Dan didahulukannya huruf jar atau dzaraf, kita mengetahui bahwa khobar ma itu dapat beramal kepada sesuatu. Atau mudahnya, khobar ma itu memungkinkan memiliki ma'mul. Yang ma'mulnya itu dapat berupa jar majrur atau dzaraf. Maka pendahuluan, atau kita lanjutkan, wa sabaqa harfi jarri naw dzarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Maka didahulukannya jar majrur atau dzaraf yang berupa ma'mul bagi khobar ma, itu ajazal ulama, diperbolehkan oleh para ulama nahwu. Contohnya apa di sini?
ma bi anta ma'niyan. Engkau bukanlah orang yang aku perhatikan. Maka kita perhatikan asal dari jumlah ini adalah ma anta ma'niyan bi. Ma, kemudian isim ma-nya adalah anta, kemudian ma'niyan adalah khobar ma, kemudian khobar ma itu memiliki ma'mul yaitu jar majrur bi. Ya. Kemudian di sini kita melihat jar majrurnya didahulukan dari isimnya menjadi ma bi anta ma'niyan. Nah, itu yang seperti ini diperbolehkan oleh para ulama nahwu. Itulah maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk kedua bait ini, yaitu bait ke-158 dan bait ke-159, yaitu amaluma wa syurutu amaliha. Amalan dari ma dan juga syarat-syarat supaya ma itu dapat beramal, dalam hal ini beramal seperti laisa. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan dalam penjelasan dari kedua bait ini, taqaddama fi babi kana wa akhawatiha anna nawasikha libtida'i tanqasimu ila af'alin wa hurufin. Telah berlalu pada bab sebelumnya, yaitu bab kana dan saudari-saudarinya, bahwa nawasikh dari ibtida, yang kita mengetahui ada banyak nawasikh yang mengubah mubtada dan khobar menjadi berubah fungsi mubtada'nya. Contohnya kalau kana masuk ke mubtada dan khobar, itu mubtada menjadi isim kana, kemudian khobar menjadi khobar kana. Kemudian berubah juga kedudukannya. Misalnya tadinya mubtada itu marfu, maka isim kana itu juga tetap marfu. Namun yang berubah adalah yang tadinya khobar itu marfu, kemudian khobar kana menjadi mansub. Itulah nawasikh. Maka telah berlalu penjelasan bahwa nawasikh dari ibtida itu tanqasimu ila af'alin wa hurufin. Itu terbagi menjadi yang berupa fi'il-fi'il dan juga huruf-huruf. Mudahnya nawasikh itu ada yang berupa fi'il dan juga ada yang berupa huruf. Wa sabaqal kalamu ala kana wa akhawatiha wa hiya af'alun. Dan juga telah berlalu penjelasan mengenai kana dan saudari-saudarinya, bahwa kana dan saudari-saudarinya itu berupa fi'il. Ya, berupa fi'il. Wa dzakarul musannifu fi hadzal fasli al-hurufal arba'atal amilata amala kana. Kemudian musannif, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu menjelaskan dalam pasal ini, atau menyebutkan dalam pasal ini, 4 huruf yang beramal seperti amalnya kana. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan 4 huruf yang beramal seperti amalannya kana. Wa innama qaddamaha ala af'alil muqarabati. Ya, jadi wa innama qaddamaha ala af'alil muqarabati. Dan sesungguhnya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mendahulukan penyebutan keempat huruf ini daripada penyebutan fi'il-fi'il muqarabah. Padahal kita mengetahui af'alul muqarabah itu juga beramal seperti amalannya kana. Tetapi di sini yang disebutkan lebih dulu itu adalah 4 huruf ini yang diserupakan dengan laisa. Mengapa beliau menyebutkan keempat huruf ini terlebih dahulu?
li'annaha aqwa syabahan bibabikana min af'alil muqarabati. Karena keempat huruf ini lebih kuat penyerupaannya atau lebih serupa dengan kana daripada af'alul muqarabah. Karena itu beliau memilih untuk mendahulukan keempat huruf ini daripada af'alul muqarabah. Dari sisi apa dianggap lebih mirip dengan kana? Haitsu ashbahat laisa fil ma'na. Dari sisi keempat huruf ini itu menyerupai laisa dari sisi makna. Apa maknanya? Wa huwan nafyu, yaitu makna penafian. Kita mengetahui ma itu maknanya penafian, ya, dan laisa itu juga maknanya penafian. Maka dari sisi itu serupa. Ya, kemudian wal amali, ya, ashbahat fil amali, ya. Dan juga dari sisi bahwa ma itu menyerupai laisa dari sisi amalannya, ya, dari sisi fungsinya. Apa itu? Wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari. Yaitu ma di sini itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Maka itu serupa dengan laisa. Dan harus kita ingat bahwa laisa itu adalah salah satu saudari dari kana. Kemudian beliau melanjutkan, wal ahruful arba'atu hiya, dan keempat huruf tersebut yang serupa dengan laisa itu adalah al-awwalu, yang pertama, ma. Ya, yang pertama adalah ma. Apa itu ma? Wa huwa harfun yufidu nafyal ma'na 'anil khabari. Ma itu adalah huruf yang memberikan faedah atau membawa makna penafian makna dari khobar. Ya, jadi ma itu maksudnya atau faedahnya adalah penafian makna dari khobar. Kemudian ciri yang lain dari ma adalah fiz zamanil haliyyi indal itlaqi. Penafian makna dari khobar tersebut itu untuk masa sekarang. Ya, ketika disebutkan secara mutlak, artinya tidak ada qarinah atau petunjuk lain yang menunjukkan waktu lampau atau waktu yang akan datang. Maka secara mutlak itu adalah menyebutkan zaman yang hal, sekarang. Kemudian wa ba'dul arabi kal hijaziyina yu'miluhu. Dan sebagian dari orang Arab, seperti orang-orang Arab dari Hijaz, itu mengamalkannya atau membuat ma itu beramal. Ya, yu'miluhu. Jadi apa maksudnya? Bahwa ada orang Arab yang mengamalkan ma seperti amalannya laisa. Artinya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ya, sebagian orang Arab itu adalah orang-orang Hijaz contohnya. Ya, maka mereka itu mengamalkan ma sebagaimana amalannya laisa. Maka ma ini itu juga cukup sering kita dengar sebagai ma hijaziyah. Namun kemudian beliau melanjutkan wa ba'dun akharu kabani tamimin yuhmiluhu. Akan tetapi sebagian orang Arab yang lain seperti Banu Tamim itu meninggalkan amalannya. Ya, melakukan ihmal. Artinya ma tersebut ketika masuk ke mubtada dan khobar itu tidak beramal seperti amalannya laisa. Ya, tetap rofa. Kalau beramal pasti khobarnya nasab. Tetapi kalau golongan Banu Tamim itu ihmal, meninggalkan amalannya. Artinya khobarnya tetap rofa. Tetapi ma'a baqa'i ma'nahu. Akan tetapi orang-orang Banu Tamim itu mempertahankan maknanya. Ya, hanya amalannya saja yang ditinggalkan.
Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-ihmalu huwal muwafiqu lil qiyasi. Kalau mengikuti qiyas atau amalan ihmal atau meninggalkan amalan ma, itu sebetulnya yang sesuai dengan qiyas. Dari sisi apa kesesuaiannya dengan qiyas? Li'adami ikhtisasiha bil asma'i. Karena ma di sini itu tidak khusus untuk isim. Ya, tidak adanya kekhususan ma terhadap isim. Kita mengetahui bahwa kana dan saudari-saudarinya itu khusus untuk isim. Karena masuknya ke jumlah ismiyah, masuk ke mubtada dan khobar. Sementara kita mengetahui ma itu tidak khusus untuk isim. Dia juga dapat mendahului jumlah fi'liyah. Ya, maka itu tidak khusus untuk isim. Lakin idza waradal i'malu fi afsahil kalami fala qimata li hadza ta'lili. Ya, ini yang penting. Kita mengetahui bahwa ada mukhtisasiha bil asma'i itu adalah illah saja. Ya, alasan yang dikemukakan oleh para ulama nahwu. Ya, karena ini juga salah satu cabang ilmu nahwu adalah illah dari nahwu. Lakin akan tetapi idza waradal i'malu, jika sampai kepada kita i'mal, ya artinya ternyata ada yang mengamalkan ma sebagaimana amalan laisa, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Di mana itu? Fi afsahil kalami. Ya, dalam kalam atau ucapan yang paling fasih. Kita mengetahui kalam yang paling fasih itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ma itu beramal seperti amalannya laisa. Ya, maka fala qimata li hadzat ta'lili. Maka tidak ada artinya bagi kita untuk mencari illah atau alasan seperti ada mukhtisasiha bil asma'i. Ya, tidak perlu dicari illahnya. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah ada. Kita kembali ke atas. Kemudian falladzina yu'milunaha wa humul hijaziyuna. Maka orang-orang Arab yang membuat ma itu beramal seperti amalannya laisa, dan mereka adalah orang-orang Arab dari Hijaz, itu yarfa'una bihalisma. Ya, mereka itu merofakkan isim dengan ma tersebut. Wa yansibunal khobaro, dan mereka menasobkan khobar dengan ma tersebut. Artinya dibuat beramal. Nahwu contohnya, malhaqqu munhaziman. Ya, malhaqqu munhaziman. Tidaklah kebenaran itu kalah. Maka kita mengetahui asal dari kalimat ini, jumlah ini adalah al-haqqu munhazimun. Ya, al-haqqu munhazimun. Mubtada dan khobar. Kemudian kemasukan ma menjadi malhaqqu munhaziman. Al-haqqu menjadi isim ma, tetap rofa. Kemudian munhaziman itu menjadi khobar ma, menjadi nasab. Ya, menjadi mansub. Nah, kemudian ini yang penting, wa bilughatihim ja'at tanzilu. Dan dengan dialek mereka, dialeknya kaum Hijaz inilah Al-Qur'an datang. Ya, Al-Qur'an diturunkan dengan dialeknya kaum Hijaz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-31. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menghikayatkan ucapan para wanita ketika melihat Yusuf yang sangat rupawan, ya, di mana itu adalah ma hadza basyara. Ini bukanlah manusia. Maka ma ini masuk ke jumlah ismiyah yaitu hadza basyarun.
Ya, mubtada' dan khobar. Kemudian karena kemasukan ma, hadza itu menjadi isim ma, nah basyaron itu menjadi mansub karena kedudukannya sebagai khobar ma. Maka kita melihat ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu ma itu dibuat beramal seperti amalannya laisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat kedua, ma hunna ummahatihim. Ya, ma hunna ummahatihim. Ya, padahal mereka itu bukanlah, mereka para wanita itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ya. Atau istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka, karena asalnya alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim nama hunna ummahatihim. Ya, istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Maka di sini kita melihat tadinya adalah hunna ummahatuhum. Ya, hunna ummahatuhum, mubtada' khobar. Kemasukan ma, nah hunna itu menjadi isim ma, tetap menempati kedudukan rofa. Nah, yang tadinya ummahatuhum itu menjadi mansub ummahatihim karena kedudukannya sebagai khobar ma. Atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Atau kita lanjutkan sedikit, bikasritai, ya, ummahatihim, taknya itu dengan kasroh. Ya, artinya berarti itu mansub. Kita lihat catatan kaki, hunna, ya, hunna pada ayat ini dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in ismu ma. Hunna adalah dhamir munfasil yang mabni dengan fathah, yang menempati kedudukan rafa'nya isim ma. Kemudian ummahatihim khobaru ma. Ya, ummahatihim itu khobar ma. Ya, ummahatinya itu khobar ma. Mansubun, yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Dan tanda nasabnya itu adalah kasroh. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimin. Karena ummahati itu adalah, mengapa mansubnya dengan kasroh? Karena itu jamak mu'annats salim. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan ha yang ada pada ummahatihim adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ummahatihim adalah tanda jamak. Wa fil Qur'ani ayatun tsalitsatun. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada ayat yang ketiga yang mengamalkan ma hijaziyah ini. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Ya, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami dari hajizin, ya, dari pemotongan urat nadi tersebut. Ya, maka kita melihat fa inna dzahira anna hajizina khabaru ma. Ya. Dan yang zahir, ya, maka yang zahir dari ayat ini, hajizina itu kedudukannya sebagai khabar ma. Mengapa? Li'annahu mahattul fa'idati. Ya, li'annahu mahattul fa'idati. Ya, atau sering disebut mahattul kalam. Ya, maksudnya faedah dari kalam tersebut itu terletak di khobar. Ya, kita mengetahui salah satu tanda khobar itu adalah dia menjadi titik tumpuan atau menjadi tempat bergantungnya faedah. Ya, karena di sini makna inti dari jumlah adalah hajizin, maka itu adalah khobar dari ma. Kemudian wasmuha, apa isim dari ma?
itu adalah min ahadin. Ya, min ahadin itu adalah isim ma. Ya, tetapi ada min zaidah di situ. Ya, zaidah secara i'rab ya, tidak secara makna. Kemudian wa yajibu an ta'lama annahu, ya, dan wajib engkau ketahui ya bahwa la yadhharu kaunu ma hijaziyatan illa idza kana khabaruha mufradan. Ya. Secara umum keadaan ma sebagai ma hijaziyah itu tidak akan muncul, ya, melainkan jika khobar dari kananya itu berupa khobar mufrad. Ya, berupa khobar mufrad. Artinya apa? Kalau khobarnya itu jumlah atau syibahul jumlah, itu keadaan ma sebagai ma hijaziyah itu tidak muncul. Maka tadi syaratnya apa? Khobarnya itu mufrad. Ya, itu akan terlihat, akan muncul. Karena kalau mufrad kan jadi terlihat perubahan akhiran katanya, yang tadinya marfu menjadi mansub. Kama fi hadhil ayati, sebagaimana dalam ayat-ayat ini, ketika ayat Al-Qur'an yang menjadi contoh di sini. Fa in jaa jumlatan fi'liyatan aw jarran wa majruran aw zidat fihil ba'u kama sayati fatastawi fihil lughatani. Akan tetapi jika khobar dari ma itu datang dalam bentuk jumlah fi'liyah, ya, atau datang dalam bentuk jar majrur, atau khobar ma itu ditambahi dengan ba, ya, jadi ditambah dengan ba, kan pasti majrur ya kalau ada ba-nya. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya, fatastawi fihil lughatani, maka pada saat tersebut itu seimbang, ya, sama saja mau di-i'rab dengan dua dialek tersebut. Ya, artinya bisa di-i'rab menempati kedudukan nasab sebagai khobar ma yang beramal, ya, atau juga tetap di-i'rab marfu. Itu sama, ya, sama kuatnya. Wal ayatu fi hadza katsiratun, dan ayat-ayat yang seperti ini itu ada banyak. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wala ta'malu 'indahum illa bi arba'ati syurutin. Dan ma hijaziyah atau ma di sini itu tidak beramal seperti amalan laisa indahum menurut orang-orang Hijaz illa bi arba'ati syurutin, melainkan dengan 4 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, alla yaqtarina ismuha bi iniz zaidati. Syarat yang pertama, isim dari ma itu tidak boleh bersambung dengan in zaidah. Ya, jadi isim ma itu tidak boleh bersambung dengan in zaidah jika ingin ma itu beramal seperti amalannya laisa. Mengapa? Di sini disebutkan fayab'udu shibahuha bilaisa. Ya, kalau in zaidah itu masuk ke isimnya, maka keserupaannya dengan laisa itu menjadi jauh. Atau mudahnya tidak lagi menjadi serupa dengan laisa. Mengapa? Likauni in la taqtarinu bismiha. Karena kita mengetahui in itu tidak pernah bersambung dengan isimnya laisa. Maka ketika in itu masuk ke isim ma, nah kemiripannya dengan laisa itu menjadi berkurang. Fa ini qtarona batola amaluha. Maka ketika in itu masuk ke isim ma, maka batallah amalan dari ma. Ya, tidak lagi merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, amalannya batal. Nahwu contohnya, ini kembali ke contoh yang tadi. Tadi asalnya al-haqqu munhazimun. Ya, al-haqqu
munhazimun, mubtada' dan khobar. Kalau tanpa in menjadi mal-haqqu munhaziman. Tetapi di sini ternyata al-haqqu bersambung dengan in zaidah. Ya, maka pada saat seperti ini, ma tidak lagi beramal terhadap munhazimun. Ya, tidak lagi menjadi mansub. Di sini tetap marfu. Menjadi ma inil haqqu munhazimun. Atsani, syarat yang kedua, alla yantaqadha nafyu khabariha bi illa. Ya. Maaf, in fa'ala yan. Alla yantaqidha nafyu khabariha. Ya, alla yantaqidha nafyu khabariha bi illa. Ya, jadi syarat yang kedua, penafian dari khabar itu tidak diurai atau tidak dihilangkan atau tidak dilawan dengan illa. Ya, artinya kalau penafian itu kan secara umum menafikan secara keseluruhan. Tapi kalau ada illa itu diurai, dikecualikan. Ya, kita mengetahui di dalam illa itu ada pengecualian. Ya, dia ada istitsna. Dia mengecualikan, sehingga penafiannya itu menjadi tidak menyeluruh. Ada sesuatu yang dikecualikan. Maka pada saat seperti itu, fa'inin taqadha batala amaluha. Maka ketika diurai atau dilawan dengan illa, maka amalan ma itu menjadi batal. Ya, tidak lagi menasabkan khobar. Ya, contohnya apa? Ma dunyaka illa faniyatun. Ya, ma dunyaka illa faniyatun. Ya, tidaklah duniamu, melainkan itu dunia yang fana. Ya, yang bisa musnah. Maka kalau misalnya, ya misalnya jumlahnya asalnya adalah dunyaka faniyatun. Ya, dunyaka faniyatun. Mubtada' khobar. Kemudian misalnya kemasukan ma. Ya, ma hijaziyah, maka bisa menjadi ma dunyaka faniyatan. Ya, faniyatan. Tetapi di sini karena khobarnya itu dikecualikan dengan illa, maka menjadi hilang penafiannya. Ya. Maka di sini faniyatan menjadi faniyatun. Ya, ma dunyaka illa faniyatun. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan contoh dari adanya intiqad di sini, adanya penguraian di sini, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-144. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Ya, dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Ya. Di sini kita melihat Muhammadun itu dinafikan dengan ma, kemudian dikecualikan, ya, diisbatkan di sini dengan rasul. Maka makna penafiannya itu menjadi hilang. Karena itu di sini tidak menjadi rasulan, ya, ma di sini batal amalnya sehingga rasulun tetap marfu. Kemudian beliau melanjutkan, fa in taqadun nafyu bi ghairi lam yabtul amaluha. Ya, fa in taqadun nafyu bi ghairi lam yabtul amaluha. Akan tetapi jika penguraian, ya, atau kalau di sini pengecualiannya itu dengan ghairu, ya, bukan dengan illa, ya, maka amalan ma itu tidak batal. Ya, amalan ma itu tidak batal. Artinya tetap beramal. Ini nanti akan ada pembahasan dalam bab istitsna, ya. Tetapi di sini dalam hal ini dalam ma hijaziyah itu tidak batal amalannya. Nahwu contohnya, madzulmu ghaira maraddin li sahibihi. Ya, madzulmu ghaira maraddin li sahibihi.
Maka kita lihat adzulmu sebagai isim ma itu marfu. Sedangkan ghaira sebagai khobar ma, tadi adzulmu sebagai isim ma itu marfu, ghaira sebagai khobar ma di sini kita lihat mansub, tetap beramal. Karena apa? Yang mengurai penafiannya itu adalah ghairu. Ya. Maka tidak batal. Ya, tidaklah kezaliman itu melainkan ya dia akan kembali kepada pelakunya. Binasbi ghaira ala annaha khabaru ma. Di sini dengan nasabnya ghaira karena kedudukannya sebagai khabar ma. Ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, alla yataqaddamal khabaru. Ya, syarat yang ketiga, khobar itu tidak didahulukan dari isimnya. Ya, kan urutannya ma, isim ma, kemudian khobar ma. Ya, hukum asalnya seperti itu. Maka kalau seperti itu, ma dapat beramal seperti laisa. Akan tetapi kalau khobar didahulukan, maka tidak lagi beramal. Ya, di sini disebutkan fa in taqaddama batala amaluha. Kalau khobar itu didahulukan, maka batal amalan ma. Nahwu contohnya, ma'aibunil faqru. Ya, ma'aibunil faqru. Apa itu? Karena wal aslu, asalnya, mal faqru aiban. Ya, kefakiran itu bukanlah aib. Ya, bukanlah sebuah aib. Maka di sini mal faqru aiban itu al faqru adalah isim ma, aiban adalah khobar ma. Tetapi kalau khobar didahulukan menjadi ma aibunil faqru, amalan ma itu batal. Ya, aibun itu kembali menjadi marfu, tidak lagi menjadi mansub. Nah, di sini illa in kanal khobaru shibha jumlatin. Ya, melainkan jika khobar ma itu berupa syibhul jumlah. Apa itu? Wa huwa dzarfu wal jarru wal majruru. Yaitu dzaraf dan jar majrur. Fa innahu yajuzu ma'a taqaddumihi i'maluha wa ihmaluha. Ya, maka ketika khobarnya berupa syibhul jumlah, yaitu berupa dzaraf atau jar majrur, maka yajuzu i'maluha wa ihmaluha ma'a taqaddumihi. Maka diperbolehkan ma itu beramal atau diperbolehkan juga ditinggalkan amalannya. Ya, walaupun khobarnya sama-sama didahulukan. Ya. Karena di sini yang dibahas hanya i'rab mahal saja kedudukan, sementara secara lafadz tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. Contohnya apa? Nahwu ma bil abai fakhrukum. Ya, ma bil abai fakhrukum. Asalnya ma fakhrukum bil abai. Ya, bukanlah kebanggaan kalian itu kepada para bapak, ya, para leluhur, ya, bapak-bapak ya. Ya, kepada para ayah. Bukanlah kebanggaan kalian itu pada para ayah. Ini yang jar majrur. Kemudian wa nahwu dan contoh berikutnya yang dzaraf, ma indi kita buka. Asalnya ma kita buka indi. Ya, tidaklah bukumu itu ada padaku. Ya, maka di sini didahulukan khobarnya menjadi ma indi kita buka. Maka fa'indal i'mali yakunu shibhul jumlati fi mahalli nasbin khobarun muqaddamun lima. Maka ketika i'mal, kita mengamalkan amalan ma, maka jadilah syibhul jumlah, baik itu jar majrur pada bil abai dan juga dzaraf pada indi, itu menempati kedudukan nasab sebagai khobar muqaddam bagi ma. Ya, ini hanya i'rab mahal saja. Secara lafadz tidak berubah. Wa indal ihmali yakunu fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Dan ketika ihmal, ketika amalan tersebut ditinggalkan, maka jadilah syibhul jumlah, baik itu jar majrur bil abai atau indi, dzaraf indi, itu
menempati kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Ya, sama-sama boleh di i'rab dengan i'mal atau ihmal. Ar-rabi'u yang keempat, alla yataqaddama ma'mulu khabariha 'ala ismiha. Ya, dan syarat keempat, tidak didahulukan ma'mul dari khobarnya dari isimnya. Ya, karena kita tahu urutannya ma, kemudian isim ma, kemudian khobar ma. Kalau khobarnya beramal berarti kemudian baru ma'mul dari khobarnya. Urutannya seperti itu. Ma, isim ma, khobar ma, kemudian ma'mul dari khobar. Fa in taqaddama batala amaluha. Ya, kalau ma'mul dari khobar itu didahulukan dari isimnya, maka batal amalan dari ma. Contohnya apa? Nahwu mal'aqilu musahibanil ahmaqa. Ya, mal'aqilu musahibanil ahmaqa. Ini asalnya. Ya, tidaklah orang yang cerdas itu akan berkawan dengan orang yang pandir, ya, atau orang yang dungu. Maka di sini al-aqilu adalah isim ma. Kemudian musahiban itu adalah khobar ma, mansub. Ya, al-aqilu tadi marfu. Al-ahmaqa itu adalah ma'mul dari musahiban, yang menjadi maf'ulun bihi bagi musahiban. Maka dia mansub. Ya, ini bentuk asalnya. Ya. Isim ma, khobar ma, ma'mul dari khobar. Fataqulu, maka kalau misalnya engkau mendahulukan ma'mul dari khobar dari isimnya, menjadi mal-ahmaqal aqilu musahibun. Ya, artinya sama, tidaklah orang yang cerdas itu akan berkawan dengan orang yang dungu. Maka di sini kita melihat musahibun itu tidak lagi mansub, tetapi menjadi marfu'. Karena apa? Batal amalannya. Apa yang membatalkan amalannya? Ma'mul dari khobar itu didahulukan dari isimnya. Ya, biraf'i musahibun li'annahu khobarul mubtada'i. Ya, dengan merofakkan musahibun karena itu menjadi khobar mubtada'. Tapi di sini ada keterangan, ya sebagaimana yang disebutkan dalam bait alfiyah, fa in kanal ma'mulu shibaha jumlatin jazal i'malu wal ihmalu ma'a taqaddumihi. Ya. Akan tetapi jika ma'mul dari khobar itu berupa shibahul jumlah. Ya, baik berupa dzaraf atau jar majrur. Maka diperbolehkan i'mal dan juga diperbolehkan ihmal ketika shibahul jumlah itu didahulukan dari isimnya. Ya, boleh. Ya. Artinya syaratnya ma'mulnya berupa jar majrur atau dzaraf. Nahwu contohnya ma fisyarri anta raghiban. Ya, ma fisyarri anta raghiban. Ya, tidaklah engkau itu tertarik pada keburukan, yang memiliki kecondongan kepada keburukan. Maka di sini asalnya ma anta raghiban fisyarri. Ya. Anta sebagai isim ma, raghiban sebagai khobar ma. Nah, raghiban itu ma'mulnya jar majrur fisyarri. Kalau ma'mulnya didahulukan, maka raghiban tetap mansub, ya, tetap beramal ma-nya. Ini contoh yang jar majrur. Kemudian yang berikutnya wa ma indi ma'rufuka da'ian. Ya, wa ma indi ma'rufuka da'ian. Da'ian. Ya, asalnya ma ma'rufuka da'ian indi. Ya, tidaklah kebaikanmu itu hilang di sisiku. Ya, ma'rufu itu isim ma, da'ian itu adalah khobar ma, mansub. Kemudian indi adalah ma'mul dari da'ian. Karena ma'mulnya dzaraf, boleh didahulukan dari isimnya, menjadi ma indi ma'rufuka da'ian. Nah, da'ian tetap mansub. Ya, berarti ma tetap beramal.
Atau wayajuzu raghibun wa dha'i'un. Atau boleh juga ya lafadz raghibun dan dha'i'un itu marfu. Menjadi ma fi syarri anta raghibun dan ma indi ma'rufuka dha'i'un. Ya boleh i'mal, boleh ihmal. Kemudian beliau melanjutkan wa ila hadhihi syuruti asyara Ibnu Malikin biqaulihi i'mala laisa u'milat ma dunain. Dan kepada syarat-syarat inilah Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau di bait alfiyah beliau yaitu i'mala laisa u'milat ma dunain. Ai maksudnya u'milat ma amala laisa bi syarti alla tujada ba'daha in. Ma itu diamalkan seperti amalannya laisa dengan syarat tidak terdapat setelah ma tersebut in. Ya, atau mudahnya tidak ada in yang bersambung dengan isim ma. Itu syarat pertama tadi. Wa hadza syartul awwalu, dan ini adalah syarat yang pertama. Wa itlaquhu al-i'malu, ya wa itlaquhul i'malu, atau dibaca sebagai maf'ul bih saja. Wa itlaquhul i'mala, dan pemutlakan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ma di sini itu beramal, ya i'mal beramal, yuhimu annahu muttafaqun alaihi indal arabi. Yaitu dapat memberi kesan bahwa pengamalannya itu disepakati oleh seluruh orang Arab. Ya, disepakati oleh seluruh orang Arab. Karena apa? I'mala laisa u'milat madunain. Disebutkan secara mutlak. Ya, seolah tidak ada perbedaan pendapat di situ. Ya, maka ini dapat memberi kesan bahwa ini pengamalan ma ini itu disepakati oleh seluruh orang Arab. Ma'annahu khassun bil hijaziyina. Ya, walaupun beramalnya ma ini itu sebetulnya khusus untuk orang-orang Hijaz. Ya, maka dikenal sebagai ma hijaziyah. Namun di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan perbedaan pendapat, langsung disebutkan secara mutlak. Ya, kalau orang membacanya saja tanpa penjelasan, ya mungkin salah paham bahwa seluruh orang Arab itu sepakat mengamalkannya. Ya, kemudian fakana alaihi an yanussa ala ma yarfa'ul ihama. Maka seharusnya beliau, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala, itu menetapkan, ya, memastikan atau membuat lafadz yang pasti yang dapat mengangkat kesalahpahaman. Ya, artinya sebaiknya beliau itu tidak memutlakkan. Ini seolah-olah seluruh orang Arab itu mengamalkan ma menjadi ma hijaziyah. Ya, kemudian kama jarat adatuhu fi abwabin ukhra. Ya, sebagaimana ya berlaku kebiasaan tersebut pada bab-bab yang lain. Ya, pada bab yang lain Ibnu Malik rahimahullahu taala kalau ada perbedaan pendapat di antara para kabilah yang ada di Arab, ada dialek-dialek yang berbeda, beliau itu menyebutkannya. Tapi di sini beliau tidak menyebutkannya. Wa kama nassa ala dzalika fil kafiyati. Ya. Dan sebagaimana beliau menjelaskannya perbedaan tersebut di dalam Al-Kafiyah. Oh, ternyata di dalam Al-Kafiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan perbedaan bahwa ma tersebut ada yang mengamalkannya, ada yang meninggalkan amalannya. Al-Kafiyah itu adalah yang kita tahu yang panjangnya 3 kali lipat dari Alfiyah, kemudian diringkas menjadi Alfiyah. Kita lihat catatan kaki. Ya, kita bisa melihat pada Syarhul Kafiyati, karya beliau rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 30 wa 400.
pada halaman 430. Ya, barangkali beliau memang tidak menyebutkan perbedaan pendapat di sini ya untuk meringkas. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ma'a baqan nafi, ya tadi ma'a baqan nafi. Hadza syartus tsani wa ya hadza asyartus tsani. Ini adalah syarat yang kedua. Wa baqa bil qasri lil wazni. Dan di sini baqa kita lihat ditulis dengan qasr, ya, dengan maksur. Ya karena baqa itu biasanya ditulis secara bil maddi dengan mamdud. Ya baqa'u, ada hamzah di akhir. Ya, tetapi di sini hamzahnya dihilangkan, dituliskan dengan maksur menjadi baqa saja. Karena apa? Lil wazni. Tujuannya adalah untuk mengikuti wazan, ya, atau jumlah suku kata pada syair. Ya, kita mengetahui pada syair-syair itu ada baharnya, ya, ada wazannya juga, ya, bahwa jumlah suku katanya harus tertentu. Maka kalau dikatakan ma'a baqa'in nafi, nah nanti tidak sesuai lagi wazannya. Maka di sini di qasr menjadi ma'a baqan nafi, tidak ada hamzahnya. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa tartibun zukin, ya, wa tartibin zukin, asalnya wa tartibin zukina, ya. Apa maksud dari zukin? Ai ulima, ya, artinya diketahui. Mimma taqaddama fi qawlihi fi babil ibtidai. Ya, apa yang ulima, apa yang diketahui, apa yang maklum, itu dari apa yang telah berlalu ucapan beliau rahimahullahu ta'ala dalam bab ibtida. Yaitu wal aslu fil akhbari an tuakhkhara. Dan hukum asal dari khobar itu diakhirkan. Ini adalah tartibun zukina, urutan yang telah diketahui. Kemudian wa hadza syartu tsalitsu, dan ini adalah syarat yang ketiga. Wa dhahiru kalamihi, dan yang tampak dari ucapan beliau, annahu la yajuzu taqdimul khabari. Ya, kalau dari zahirnya tidak boleh, ya, didahulukan khabar. Ya, kalau ingin ma itu tetap beramal seperti amalannya laisa, tidak boleh didahulukan khabar. Sawa'an kana dzarfan aw jarran wa majruran aw ghairahuma. Ya, sama saja, baik khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur atau selain keduanya. Ya, ini kalau dari zahir kalamnya. Padahal tadi kalau dzaraf atau jar majrur itu tetap boleh i'mal kalau didahulukan. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa sabaqa harfi jarrin ila akhirih, ya, wa sabaqa harfi jarrin dan seterusnya. Hadza isyaratun ila syartir rabi'i bi tariqil mafhumi. Ya. Wa sabaqa harfi jarrin ini itu adalah isyarat kepada syarat yang keempat. Namun dengan cara apa? Mafhum. Ya. Artinya lafadz hukumnya itu tidak ada dalam baitnya. Ya, tidak mantuk. Ya, tidak ada, tidak disebutkan, tetapi mafhum. Ya, dapat kita pahami dari syair ini. Ya, padahal syarat keempat apa? Tadi kan syarat keempat ma'mul khobarnya tidak boleh didahulukan dalam isimnya. Ya, ma'mul khobar tidak boleh didahulukan dari isimnya. Nah, lafadz itu tidak ada dalam bait ini. Tidak mantuk, tidak ada. Maka di sini caranya adalah mafhum. Ya, kita perlu memahami, ya tentu dengan bantuan penjelasan ulama, dari apa yang disiratkan dalam, apa yang tersirat dalam bait ini. Nah, apa mafhum dari penggalan tersebut? Wal ma'na, dan maknanya, ajazal ulama'u annal majrura wadh-dzarfal ma'mulaini li khabariha yasbiqan ismaha wa khabaraha. Ya, jadi maksud dari bait tersebut ini, ya, ajazal ulama'u annal majrura wadh-dzarfal ma'mulaini li khabariha yasbiqan ismaha wa khabaraha.
Ya, bahwa para ulama nahwu itu memperbolehkan ya, jar majrur dan juga dzaraf yang keduanya itu merupakan ma'mul dari khobar ma, itu didahulukan dari isim ma dan khobar ma. Ya, diperbolehkan oleh para ulama. Nah, di sini ada yang menarik, wala'alla nisbatuhu lil ulama'i, ya, wala'alla, oh maaf, akhwatu inna. Wala'alla nisbatahu lil ulama'i dunal arabi isyaratun ila anna sama'a mithli dzalika fi hukmil ma'dumi. Ya, jadi wala'alla nisbatahu lil ulama'i dunal arabi isyaratun ila anna sama'a mithli dzalika fi hukmil ma'dumi. Nah, tadi kan di dalam bait itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menggunakan lafadz ajazal ulama. Ya, bukan ajazal araba misalnya. Ya. Tapi yang memperbolehkan itu ulama, bukan orang Arab. Nah, barangkali penyandaran pendapat ini kepada ulama, ya bukan kepada orang Arab terdahulu, itu mengisyaratkan kepada anna sama'a mithli dzalika fi hukmil ma'dumi. Ya, bahwa sama ya atau yang kita dengar dari orang Arab terdahulu untuk yang seperti ini itu hukum yang ma'dum. Ya, hukum yang tidak ada, artinya menghukumi sesuatu dari yang tidak ada. Karena mungkin dari orang Arab terdahulu tidak kita dengar yang seperti ini. Ya, dari orang Arab terdahulu tidak kita dengar yang memperbolehkan mendahulukan huruf jar dan majrur dan dzaraf dari isim ma. Tetapi para ulama memperbolehkan. Ya, maka menghukumi dari sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada sama dari situ. Tsumma mathala biqaulihi, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan contoh dengan ucapan beliau kama bi anta ma'niyan. Ya, contohnya adalah ma bi anta ma'niyan. Wal aslu, asal dari kalimat ini, jumlah ini, ma anta ma'niyan bi. Ya, engkau bukanlah orang yang aku perhatikan. Faquttima ma'mulul khabari, ya, dan didahulukan ma'mul dari khabar. Wa huwal jarru wal majruru. Ya, dan yaitu apa ma'mul khabarnya? Jar majrur bi. Ya. Ma'a baqa'il khabari muakhkharan 'anil ismi. Ya, dan khabarnya itu tetap diakhirkan dari isimnya menjadi ma bi anta ma'niyan. Ya. Wa qauluhu ma'niyan, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ma'niyan wasfun min uniya fulanun bi fulanin. Itu adalah wasaf, ya, wasaf yang merupakan turunan dari fi'il uniya. Ya, uniya fulanun bi fulanin. Ya. Uniya fulanun bi fulanin. Fulan itu memperhatikan fulan. Bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, uniya ini itu dia mabni untuk yang lam yusamma fa'iluhu, atau mudahnya atau dengan kata lain ada yang menyebutkan bil bina'i lil majhuli. Ya, ini majhul. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya fulanun di sini itu yang asalnya maf'ulun bihi menjadi naibul fa'ili. Ya. Jadi ini adalah uniya adalah bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu. Ini istilah yang sudah sering kita kenal. Idza tamma bi amrihi. Ya, jika seseorang fulan itu memperhatikan perkara dari fulan yang kedua. Wa takhsisuhu al-jawazu bidzarfi wal majruri yufidu anna ghairahuma la yasbiqul isma wal khabar. Atau wa takhsisuhul jawaza bidzarfi wal majruri yufidu anna ghairahuma la
qulisma wal khabara. Dan pengkhususan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dengan pembolehan khusus untuk dzaraf dan jar majrur saja, itu membawa faedah bahwa selain dzaraf dan selain jar majrur, itu tidak boleh mendahului isim dan khobarnya. Ini mafhumnya, ya, walaupun tidak disebutkan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.